Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas riset operasi manajemen proyek pembuatan gedung serum mobil yang beranggotakan Gustianto, Muhammad Makmur, dan Rian Ramadan. Dan dosen pengampu kami yaitu Bu WN Nuraini. Untuk manajemen proyek pembuatan gedung serum mobil itu berlatar belakangkan sebagai berikut. Konstruksi gedung adalah bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum, semisal bangunan internasional, pendidikan, industri ringan, seperti gudang, bangunan komersional, sosial, dan tempat rekreasi. Manajemen pembuatan gedung serum mobil memerlukan koordinasi dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, seperti pemilik, vendor, dan tim manajemen proyek. Ini memastikan bahwa proyek berjalan dengan baik memenuhi kapasitas pemilik. Nah, di sini adalah gambaran proyek pembuatan gedung showroom mobil. Yang pertama itu langkah pertama dalam proyek pembangunan showroom mobil adalah persiapan lokasi. Ini meliputi tugas seperti memotong tanah, membuat bebatuan, dan membuat fondasi. Ini sangat penting dalam pembangunan gedung showroom mobil. Untuk yang kedua itu adalah bangunan utama. Ini adalah bangunan utama dari showroom mobil yang digunakan untuk menampilkan mobil. Bangunan mobil dirancang dengan baik dan memastikan bahwa mobil dapat tampil dengan baik dan mudah dilihat oleh konsumen. Jadi ada konsumen, nanti kita showroom mobil kita bisa terlihat oleh konsumen kita dan tertarik untuk memasuki showroom mobil kita. Yang untuk ketiga itu adalah sistem AC atau ventilasi. Dalam suatu gedung showroom mobil itu harus ada suatu ventilasi udara, masuknya keluar udara. Nah, sistem AC dan ventilasi udara dirancang untuk baik untuk memastikan kenyamanan bagi pengunjung, para pekerja, dan konsumen kita. Untuk yang keempat itu adalah area parkir. Area parkir itu cukup harus luas, menampung mobil yang ditampilkan dan juga mobil yang dikunjungi untuk kunjungan customer dan pelayanan kami. Untuk yang kelima adalah area penjualan. Area penjualan harus dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa proses penjualan berjalan dengan lancar. Ini biasanya terdiri dari meja penjualan, kursi, dan area diskusi. Untuk yang keenam itu adalah area pameran. Area pameran harus dirancang dengan baik dan untuk memastikan bahwa mobil dapat ditampilkan dengan baik dan mudah dilihat oleh konsumen agar konsumen tertarik untuk berkunjung ke showroom mobil kita. Untuk yang ketujuh itu adalah ada sistem keamanan. Showroom mobil harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik untuk memastikan keamanan mobil dan ditampilkan juga kenyamanan untuk para pengunjung. Yang kedelapan adalah desain interior dan eksterior. Desain interior dan eksterior harus dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa showroom mobil memiliki tampilan yang menarik oleh profesional. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Rian. Baik, terima kasih Mas Makmur atas penyampaiannya sebelumnya. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan perihal dengan aktivitas pembuatan showroom mobil. Jadi yang pertama ini dalam tabel ini aktivitasnya yang pertama adalah mencari tanah yang strategis. Nah, di sini kami memberikan kode A dengan durasi yaitu adalah 10 hari. Terus juga yang kedua adalah membeli tanah. Ya, kita kasih kode itu B.
dengan durasi 1 hari. Yang berikutnya ada nomor ketiga itu menentukan denah tata letak pembangunan gedung. Nah, layouting ya, berarti ya tata letak. Nah, itu kita kasih kode C dengan durasi 2 hari dalam penentuan denahnya. Terus yang keempat ada merekrut arsitek untuk mendesain gedung. Nah, kita merekrut itu kita kasih kode D itu dalam perekrutan 1 hari. Terus yang kelima ini ada merekrut pekerja bangunan dengan kode E dalam durasi itu 5 hari. Dan selanjutnya itu di poin ke-6 kita membeli material untuk membangun gedung. Nah, kodenya itu F. Untuk membeli kita kasih durasi selama 1 hari. Purchase. Dan yang ketujuh itu ada memulai pembangunan gedung. Nah, ini untuk jadwal yang paling didominasi paling lama di aktivitas pembangunan ini, itu kita kasih kode G dengan durasi waktu 35 hari. Terus yang ke-8 ada merekrut petugas keamanan dan kebersihan. Nah, ini penting juga. Kita kasih kode H dengan durasi 1 hari. Dan yang terakhir di poin ke-9 itu ada kita melakukan monitoring dan evaluasi dari seluruh kegiatan aktivitas ini. Itu kita kasih kode I dengan durasi 14 hari. Selanjutnya untuk berikutnya kita ada schedule penjualan ada schedule penjadwalan dari aktivitas-aktivitas yang sebelumnya kita buat. Nah, dari tabela di bawah ini saya akan menerangkan. Yang pertama itu ada mencari tanah yang strategis. Kita kasih kode A. Nah, ini aktivitas terdahulunya tidak ada. Nah, kita di sini ada durasi harinya itu ada 10 hari. Dan yang kedua ada membeli tanah dengan kode kodenya itu B. Nah, aktivitas terdahulunya itu adalah A. Nah, ini kita ada durasinya itu selama 1 hari. Terus juga menentukan denah tata letak. Ya, denah tata letak pembangunan gedung itu 2 hari dengan aktivitas terdahulunya adalah yang B ya. Yang B. Nah, itu terus berikutnya adalah yang keempat adalah merekrut arsitek untuk mendesain gedung, kodenya D. Nah, untuk aktivitas terdahulunya itu adalah B. Nah, dengan durasi 1 hari. Dan juga terus ada yang kelima itu adalah merekrut pekerja bangunan. Nah, untuk merekrut pekerja bangunan itu adalah kodenya E. Nah, untuk aktivitas terdahulunya adalah C. Karena sebelumnya itu adalah C ya. Iya ya. Dan itu selama 5 hari. Terus yang keenam itu ada membeli material untuk membangun gedung. Karena ini di waktu yang sama, kita kasih kode kasih kode F dengan aktivitas terdahulunya itu adalah D dan E. Nah, itu kalau diakumulasi menjadi 7 hari. Nah, terus yang ketujuh ada memulai pembangunan gedung. Itu ada kode G dengan aktivitas terdahulunya itu adalah yang C. Dengan durasi paling lama itu adalah 35 hari. Dan yang ke-8 itu ada schedule merekrut petugas keamanan dan kebersihan. Nah, ini di hari yang sama di aktivitas terdahulunya itu adalah F dan G dan kita kasih kode itu H dengan durasi 1 hari. Dan yang terakhir itu ada melakukan monitoring dan evaluasi. Ini kita kasih kode I dengan aktivitas terdahulunya itu adalah H dengan durasi 14 hari. Mungkin itu, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Kusdianto. Terima kasih untuk Mas Rian Ramadan. Ini saya akan melanjutkan dari presentasi Mas Rian, yaitu lanjut ke diagram jaringan. Untuk menjelaskan dari tabel di atas, yaitu ada pada gambar slide berikut. Untuk menyelesaikan proyek pembangunan perumahan,
adalah selama 55 hari dari aktivitas A. Sebelum aktivitas A dimulai dari 0, lanjut ke B. Lanjut ke B yaitu aktivitasnya cuma 1 hari. Di bawahnya itu dengan slack 10, LF 10, ES 10, dan lanjut ke B. B ke C itu membutuhkan 2 hari, dan B itu membeli tanah. B itu membeli tanah itu dengan 1 hari, dan lanjut B ke D itu dengan kurun waktu yang bersamaan, dan D itu merekrut arsitek, butuh waktu 1 hari, dan dari C ke G. C ke G itu untuk memulai pembangunan, yaitu dengan 35 hari, dan dari D ke F dengan kurun waktu yang bersamaan, yaitu dan D ke F itu membutuhkan 4 hari, dan F itu merekrut petugas kebersihan dan keamanan, itu membutuhkan 4 hari. Dari G ke H, dan H itu sebelumnya, aktivitas sebelumnya itu F dan G, membutuhkan 1 hari. Lanjut ke I. I dengan aktivitas sebelumnya itu H, dan I itu melakukan evaluasi dan membutuhkan waktu 14 hari. Dari diagram tersebut terdapat 7 alur, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan berjumlah waktu 55 hari. Ya, bisa itu ada aktivitasnya yaitu petakan, itu dengan tabel aktivitas, kode aktivitas sebelumnya, durasi waktu, ES yaitu saat tercepat dimulai, dan EF saat tercepat diselesaikan, dan LS paling lambat dimulai aktivitas, dan LF paling lambat diselesaikan, dan slack itu kurun waktu target, yaitu ES kurangi LS dan EF kurangi LF. Dan yang nomor pertama itu nomor 1, yaitu mencari tanah yang strategis, yaitu dengan kode A, dengan aktivitas sebelumnya itu belum ada, dan waktu durasi yang dibutuhkan 10 hari, dengan ES saat tercepat dimulai yaitu 0, dan EF saat tercepat diselesaikan 10, dan LS paling lambat dimulai aktivitas yaitu 0, dan LF paling lambat diselesaikan yaitu 10 hari, dan akan menghasilkan slack yaitu 0 dari ES kurangi LS dan EF kurangi LF. Dan yang kedua, membeli tanah dengan kode B dengan aktivitas sebelumnya yaitu A, dan membutuhkan durasi 1 hari, dan ES 0, EF 1, LS 10, LF 11, dan menghasilkan slack yaitu 10. Dan yang ketiga yaitu menentukan denah tata letak pembangunan showroom dengan kode C dengan aktivitas sebelumnya yaitu B, dan membutuhkan durasi 2 hari dengan ES 0, EF 2, LS 11, LF 13 yang akan menghasilkan slack 11 hari. Dan yang keempat, merekrut arsitek untuk mendesain showroom dengan kode D. Aktivitas sebelumnya yaitu dengan kode B yang membutuhkan durasi yaitu 1 hari,
dengan ES0, LF1, ES11, dan LF26 yang akan menghasilkan slack 25 hari. Dengan aktivitas yang kelima, yaitu dengan kode E. Dengan aktivitas sebelumnya, yaitu C, yang membutuhkan durasi, yaitu 5 hari. Dengan ES0, LF5, LS21, LF26 yang akan menghasilkan slack, yaitu 21 hari. Dan yang keenam, membeli material untuk membangun showroom dengan kode F. Aktivitas sebelumnya yaitu D dan E yang dikerjakan dengan kurun waktu yang sama, yang membutuhkan durasi 7 hari. Dengan ES0, EF7, LS26, dan LF33 dan menghasilkan slack 26 hari. Dan aktivitas yang ketujuh, memulai pembangunan showroom. Pada fase pemulai pembangunan showroom, yaitu dengan kode G dan aktivitas sebelumnya yaitu C, dan membutuhkan durasi 35 hari. Pada pembangunan ini, sistem pembangunan lah yang paling lama, yaitu dengan 35 hari. ES yaitu 0, EF35, LS13, dan LF8, dan menghasilkan slack 13 hari. Dan aktivitas yang ke-8 yaitu merekrut petugas keamanan dan kebersihan dengan kode H. Aktivitas sebelumnya yaitu F dan G, karena aktivitas yang sebelumnya dengan yang dilakukan yaitu dengan kurun waktu yang bersamaan, yang membutuhkan durasi hari yaitu 1 hari. Dengan ES0, EF1, LS33, dan LF34 yang akan menghasilkan slack 33 hari. Dan yang ke-9, melakukan monitoring dan evaluasi dengan kode I dan kode aktivitas yang sebelumnya yaitu H, yang membutuhkan durasi yaitu 14 hari. Dan ES0, EF14, LS34, LF48 yang akan menghasilkan 34 hari. Terima kasih, inilah presentasi saya. Akan dilanjutkan kepada Mas Makmur. Ya, sekian dari presentasi tugas sistem operasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.